lama. Oke teman-teman, dalam rangka 80 tahun kemerdekaan RI, teman-teman harus mulai lantang untuk meneriakan kata apa? Kata lawan. Umurnya sudah 80 tahun, tapi penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat di masa lalu masih nol besar. Kain kasa yang roll itu. Maju. Kenapa lucu ya? Aduh, ketinggalan lagi. Nih. Minjem korek dong. Gua buat main di dalam. Ini titip korek itu dulu. Itu susah nyalainnya. Tak bernyawa di kursi listrikan ataupun ditikam. Udah kan tarik gitu doang kan? Iya, tarik aja. Tarik terus. Udah, ntar dia nyala sendiri. Jadi diamin. Wah, 1 menit. Diamin 1 menit. Oh. Jadi Menarik. Selanjutnya ada Kakak Edi. Udah nyala, Mas, ya? Di sini aku mau baca kumpulan. Ya. Buat oleh Muhyiddin Dahlan, dan buku ini sangat-sangat penting sekali untuk dibaca untuk anak-anak muda, khususnya kalau mau pengen melihat balik ke belakang ada apa saja sih yang terjadi. Salah satunya adalah ada 13 orang yang sampai hari ini masih hilang. Oke, sama dengan Kak Aldeta baca kronik penculikan aktivis. Dan oke teman-teman, mungkin nanti masing-masing bisa ya dilanjutkan bacanya. Kita akan bergantian. Dan di sini kita akan sambil melihat teatrikal dari Kak Johan. Oke teman-teman, selanjutnya selamat saksikan Hidup Korban. Jangan diam. Oke. Oke teman-teman, saya akan membacakan buku Kami Sudah Lelah Dengan Kekerasan karya Matt Easton. Jadi membaca buku ini adalah sebuah langkah untuk melawan narasinya Pak Easton yang hendak memutihkan sejarah Orde Baru. Sudah banyak buku yang menerangkan bagaimana kejahatan negara di masa lalu itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sejumlah narapidana menampakkan rasa hormat dan bahkan kemurahan hati kepada para tahanan politik. Seorang pria yang dituduh menikam mati seorang serdadu memberi Nezar sekantong makanan segar dari pembesuk. Nasi dengan lauk, jengkol, buah pahit berbau menyengat yang tak biasa dimakan Nezar, tapi dia berterima kasih atas santapan terbaik yang pernah dilahapnya dalam waktu lama. Nezar penasaran dengan berita dan kadang mengambil secarik sobekan koran. Apa yang dia baca menerbitkan harapan. Suatu pagi dia berteriak pada Mugianto, "Jangan khawatir, sebentar lagi kita bebas." "Kenapa, Nes?" tanya Mugi. "Ini mahasiswa sudah mulai demonstrasi di seluruh kota." Pekik Nezar, "Jangan."
Dia sudah mempertaruhkan banyak hal, memimpikan datangnya momen ini. Dia mestinya ada di luar sana. Sudah ada berbagai kasus-kasus terdahulu penghilangan orang di Indonesia. Tidak terhitung jumlahnya yang hilang dari kekerasan 1965 maupun konflik-konflik yang sedang berkobar di Papua, Aceh, dan Timur Timur, dan aksi-aksi kekerasan dengan skala lebih kecil seperti serbuan ke kantor PDI pada 1996 atau penembakan misterius terhadap terduga kriminal pada 1980-an. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Kawan-kawan, hari ini saya akan membacakan kutipan dari sebuah kumpulan cerita berita kehilangan yang merangkum terkait soal kekerasan negara dan juga penghilangan paksa yang dilakukan di Indonesia. Banyak penulis yang menulis di dalam buku ini, dan ini menjadi memori. Kalau kata Fadlizon tidak ada penghilangan paksa, buku ini yang jadi saksi sejarahnya. Saya akan membaca di halaman 10 terkait soal kekerasan yang terjadi di Papua yang membunuh seorang pendeta bernama Pendeta Yeremia. Luther dan Yosua mengejang-ejang untuk beberapa saat, dan para tentara tertawa terbahak-bahak menonton siksaan itu. Aku hanya berani mengintip, ya Tuhan. Setiap selesai 1 atau 2 sengatan, para tentara itu memukuli Luther dan Yosua. Lalu mereka disengat lagi. Sampai salah seorang dari tentara itu menyadari keduanya telah mati dengan asap mengepul dari kepala. Hei, jangan sampai mereka mati. Kita membutuhkan pengakuan Pendeta Yohanes terlibat pemberontakan. Tapi mereka sudah mati. Bangsat, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Karena kau terlalu asik menyetrum mereka berdua. Jadi bagaimana ini? Komandan bisa marah. Dia berpesan jangan sampai 2 orang itu mati. Semua tentara itu terdiam. Kemudian seseorang di antara mereka mengusulkan yang tak terbayangkan. Cincang tubuh keduanya, lalu bakar dan buang abunya di sungai. Kalau komandan bertanya, bilang saja mereka telah melarikan diri ke hutan. Kejadian ini bisa memancing pemberontakan baru. Kalau orang-orang tahu, kenapa tidak kita kubur saja di hutan, kata seorang tentara. Tentara yang tampaknya lebih berkuasa melangkah ke tentara yang baru saja bicara, lalu menamparnya kelas keras. Kalau mayat mereka sampai terungkap, kita yang bakal kena hukuman. Dasar bodoh. Sekarang tutup mulutmu dan kerjakan, bentaknya. Aku di sana, di balik semak-semak menonton kerabatku dipotong-potong tubuhnya seperti kambing. Lalu mereka dibakar. Bau daging terbakar menguar sampai membuatku muntah. Siapa di sana? Teriak seorang tentara yang mendengar suaraku muntah. Aku berlari secepatnya sambil menangis. Tak kubayangkan sebelumnya aku akan menyaksikan kekejaman sedemikian rupa. Bagaimana aku harus menceritakan semua kekejaman itu kepada Yohanes. Beruntung sekali arwah Yosua dan Luther menghantuiku. Hingga aku tak perlu menceritakan kekejaman yang tentara itu. Kalau itu sampai diketahui orang-orang, dengan begitu aku cukup menceritakan kedatangan arwah Yosua dan Luther kepada Yohanes agar mereka mendatangi markas tentara.
ayah tampaknya akan pulang dalam keranda atau peti mati, entahlah. Tapi tak mengapa, bukankah sudah kukatakan aku ingin pulang ke rumahku di Karet. Jangan pilih pemakaman Père Lachaise di Paris. Jangan pula memilih pemakaman tanah kusir atau jeruk purut. Pilihlah tanah Karet. Itu tanah yang ayah kenal baunya, teksturnya. Nanti akan menjadi satu setelah kamu sebarkan saja cengkih dan bunga melati di atas agar aromanya bisa menembus ke tubuh ayah yang sudah sendiri dan sunyi. Aku yakin aku dapat menangkap itu. Tanah yang bermurah hati memberi jalan bagi bau-bau yang begitu akrab denganku. Jangan diam, hidup korban. Jangan diam. Berdiri di depan Istana Negara rasanya kayak berbeda, seperti kita bukan bagian dari mereka Indonesia. Saya mau membacakan sebuah kutipan dari bukunya Robertus Robert, berjudul Republikanisme. Dalam konteks Indonesia sekarang, penyusunan suatu definisi baru mengenai siapa warga Indonesia. Siapa warga Indonesia? Siapa warga Indonesia? Jawab. Saya. Gak ada. Siapa warga negara Republik Indonesia juga dibebani kewajiban untuk memperhatikan di lingkungan di luar hukum yang secara dinamis terlibat dalam menentukan siapa orang Indonesia itu. Saya boleh keras ya? Boleh. Misalnya kelas sosial dan gender. Artinya yang hendak dipersoalkan di sini adalah sejauh mana identitas kewargaan yang sifatnya legal prosedural itu dihadapkan pada pertanyaan yang berakar pada identitas sosial ekonomi warga. Susah. Misalnya kemiskinan. Puisi Tuku dalam puisinya yang berjudul Rumput Ilalang. Hijau, hijau, tumbuh lagi, walau kau babat berulang kali, walau kau bakar berulang kali. Hijau, hijau, tumbuh lagi. Udah 100 kali kau cabut, kau semburkan api kerusuhan. Hijau, hijau, tumbuh lagi. Harapanku menaklukkan ketakutan yang kau ternakkan lewat pidato dan laras senapan. Hijau, hijau, rumput ilalang. Aku melihat ilalang. Oh, sia-sia. Oh, sia-sialah kekuasaan memasang palang penghalang. Ilalang, ilalang, tetap tumbuh, hidup, dan menang walau 100 kali digaru habis-habisan. Masih ada yang hidup di Pulau Buru hingga 1978. Dua, mereka hidup jauh di bawah taraf peradaban. Nggak tahu perbedaan darah mana, darah asli mana sama ini mana. Nyatu. Apa mana yang berdarah? Robeng. Johan. Tapi di mulut aman. Ada beberapa. Dari mereka telah mati, terutama karena tidak adanya pengobatan dan seringnya wabah serta banyaknya parasit yang menjadi ciri masyarakat asing dan terbelakang. Mengapa? Hidup korban. Ini pakai darah sapi, Jo. Jangan diam.